Shalom Bapak-bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus, walaupun saat ini di rumah. Hari ini kita memperingati hari istimewa, peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Seperti tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah kami boleh memperingati kenaikan Tuhan. Tuhan yang begitu berkuasa telah menyatakan kemenangan-Mu, dan saat ini kami boleh merasakan suatu sukacita menyertai kami semuanya. Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami, bertahtalah di dalam hati kami. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya Engkau yang patut kami tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Di dalam kekudusan Tuhan, marilah kita datang mengakui segala dosa-dosa, segala kesalahan kami kepada Tuhan. Tuhan, lihat isi hati kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama
Dia menang atas maut. Kita pun anak-anak Tuhan yang ditebus oleh darahnya yang kudus sudah menerima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Ku menang. Aku menang bersama dengan Engkau. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Curahkanlah Tuhan roh. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyatakan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Seru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kita yang sudah diselamatkan, kerjakanlah keselamatmu dengan hormat, takut dan gentar kepada Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita di udara, pertemuan yang sangat indah dan manis adanya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan.
berjumpa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Awal pertama, saya ingin menyampaikan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ucapan ini barangkali cukup asing buat kita karena tidak lazim. Tetapi saya mengacu pada firman Tuhan yang mengatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini berarti bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga mempunyai arti penting yang tidak kalah daripada ketika dia turun dari surga, lahir di dunia. Dengan ucapan selamat Natal, selamat Paskah, dan seterusnya. Baiklah, sebelum kita merenungkan bersama firman Tuhan, saya ingin mengajak kita masuk dalam doa lebih dahulu. Tuhan Yesus, di tengah hiruk pikuk karena virus corona yang mengganas, di tengah keluh kesah karena kesulitan ekonomi di sana sini, termasuk kesulitan finansial secara pribadi. Di tengah kegalauan akibat goncangan dunia, saat ini kami datang masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tenangkan hati pikiran kami, jernihkan supaya kami dapat menyimak firman Tuhan dengan terbuka dan menyambutnya masuk di dalam hati kami. Dan firman Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang indah di dalam hidup kami di tengah kerawanan yang terjadi di sana sini. Karena kami hidup dekat dengan Tuhan, taat pada firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, berkati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan merenungkan firman Tuhan yang sebagai ayat awal. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Alkitab mencatat ada 3 orang yang telah diangkat naik ke surga. 2 tercatat di dalam PL Perjanjian Lama, 1 di dalam PB Perjanjian Baru. Perjanjian Lama mencatat Henok dan Elia yang diangkat naik ke surga. Tetapi mereka bukan atau tidak berasal dari surga. Hanya Yesus yang tercatat di dalam PB. Hanya Dia, Sang Putra Tunggal Allah,
yang berasal dari surga. Dialah yang satu-satunya telah turun dari surga, kemudian naik kembali ke surga pada waktunya. Saudara-saudara, ini yang pertama. Hal yang kedua, Henokh dan Elia setelah berada di surga, Alkitab tidak pernah mencatat apa yang menjadi aktivitas mereka selama berada di surga. Hanya Yesus setelah terangkat naik dan berada di surga, Alkitab mencatat ada 3 hal yang dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika berada di surga itu merupakan tindak lanjut dari karya penebusan dosa manusia yang telah dilakukan dan diselesaikan ketika Yesus berada di muka bumi. Merupakan tindak lanjut. Baiklah, sekarang kita akan menyimak 3 hal yang dicatat Alkitab itu. Yang pertama, setelah naik ke surga dan berada di surga, Tuhan dikatakan menyediakan tempat di rumah Bapa. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku juga. Ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat-ayat ini mengungkap 2 janji Tuhan Yesus ketika dia balik naik ke surga. Yang pertama, Tuhan berjanji menyediakan tempat bagi kita yang telah ditebus dari dosa, kita yang bertobat, kita yang taat setia kepada Tuhan. Bagi kita disediakan tempat oleh Tuhan Yesus di surga sana. Kemudian janji yang kedua, apabila Tuhan sudah selesai menyediakan tempat itu, Dia akan turun kembali, datang kembali untuk membawa kita naik ke tempat di atas sana, supaya di mana Tuhan Yesus ada, kita pun berada. Ayat ini selain mengungkap 2 janji daripada Tuhan, tapi juga mengungkapkan kerinduan hati Tuhan untuk dapat segera menjemput saleh Tuhan dan hidup
bersama-sama dengan saleh Tuhan. Sebab itu, mari kita imani dan pegang teguh janji Tuhan dengan beriman teguh kepada Yesus Tuhan yang sudah berjanji itu. Kita mau hidup taat setia kepada firman Allah, supaya kita terpelihara sampai hari Tuhan tiba, kita akan diangkat untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal. Yang kedua, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika di surga? Yang kedua mengatakan, Dia akan mengutus Roh Kudus. Nah, di sini ada 3 poin, 3 butir yang kita renungkan. Butir pertama, poin pertama terdapat di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dikatakan apabila Roh Kudus itu datang, diutus datang, maka Dia, Roh Kudus, akan menginsafkan dunia tentang 3 hal. Akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Saudara-saudara, ini berbicara tentang 3 golongan manusia. Yang pertama, manusia yang tidak sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Atau orang itu tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah orang berdosa. Kelompok kedua adalah mereka orang-orang yang hidupnya cukup sembrono. Semau gue, tidak berada di dalam kebenaran dan kesucian Tuhan. Yang kelompok ketiga adalah orang-orang yang menganggap ringan tentang penghakiman yang akan datang. Nah, terhadap 3 golongan orang-orang ini dikatakan Roh Kudus menginsafkan mereka. Menginsafkan itu adalah langkah awal dari pertobatan. Mereka diinsafkan agar mereka bertobat. Ini yang ingin dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 dikatakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu merupakan dosa paling dasar. Kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak bisa menikmati segala kebaikan Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak memperoleh keselamatan kekal, hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus.
Nah, kalau Roh Kudus datang menginsafkan hal itu, tetapi dikatakan tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dapat bayangkan betapa besar dosa itu. Lalu ayat yang ke-10. Hal yang kedua yang diinsafkan oleh Roh Kudus akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh rasul-rasul, oleh mereka yang dekat kepada Tuhan. Merupakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Berarti apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus sewaktu dia di muka bumi, dan apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di muka bumi, itu adalah suatu kebenaran. Dan kebenaran ini di sisi lain juga berkata, kalau kenaikan Tuhan Yesus adalah hal yang benar, kalau perkataan atau firman Tuhan itu adalah benar, maka kelahiran Tuhan Yesus itu fakta yang benar. Kematiannya pun sesuatu yang benar. Kebangkitannya sesuatu yang benar. Sampai kenaikannya pun sesuatu yang benar. Dan kelak Tuhan akan datang kembali kedua kali. Itu juga sesuatu yang benar. Itu merupakan suatu mata rantai yang tidak bisa diputuskan. Itulah kebenaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tak usah ragu pada firman Tuhan. Enggak usah ragu tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian hal yang ketiga, ayat yang ke-11. Akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Nah, Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit kembali. Bangkit dari kematian. Itu menyatakan bahwa dia telah menang atas penguasa dunia ini. Atas iblis. Atas roh-roh jahat. Bahkan atas maut sekalipun. Dia telah menang. Dan penguasa dunia ini dikatakan sudah dijatuhi hukuman. Tinggal waktunya kapan akan dieksekusi. Ini 3 hal yang dilakukan, 3 butir yang dilakukan. Lalu Roh Kudus diutus, butir yang kedua. Kita baca pada Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia memberikan kepadamu penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17a, yaitu roh kebenaran. Kita lanjutkan Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi,
penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Roh Kudus di sini diidentikan dengan penolong, penghibur, dan roh kebenaran. Penolong. Itu manusia hidup di atas muka bumi. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Banyak masalah yang bukan mustahil, seringkali di luar kemampuan kita untuk mengatasi permasalahan hidup. Manusia butuh penolong, Roh Kudus, yang setiap saat siap untuk menolong kita. Penghibur manusia di atas muka bumi juga penuh dengan rasa sedih, rasa susah, duka. Seringkali itu menghinggapi hidup manusia, tidak terkecuali umat yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus diutus sebagai penghibur. Dia yang akan menghibur, menguatkan kita. Kemudian sebagai roh kebenaran, ya, dikatakan bahwa manusia hidup di muka bumi, hidupnya sering tersesat. Banyak lika-likunya. Roh kebenaran akan menuntun untuk kembali hidup benar dan kudus di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah Kisah Fatsal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau, dalam hal ini lebih tepat diterjemahkan ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Apa yang pernah dialami, apa yang pernah dia dengar, dia lihat, itu disaksikan. Apa yang dialami, itu yang disaksikan. Tentang apa? Tentang Injil keselamatan. Bahwa benar di dalam Kristus Yesus ada keselamatan kekal. Nah, dengan adanya Roh Kudus, murid-murid Tuhan dan para pengikut Tuhan berikutnya dibentuk menjadi saksi Kristus yang penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan kuasa Allah, memberitakan Injil Tuhan, dan itu dilakukan dengan percepatan penyebaran yang makin meluas sampai ke seluruh muka bumi. 3 hal yang dilakukan waktu Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Ya, menginsafkan, lalu Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan sebagai roh kebenaran. Kemudian yang ketiga, menjadikan kita saksi Kristus yang hidup. Sekarang hal yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika berada di surga. Dia menjadi pembela. Roma Fatsal 8 ayat 34
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Duduk di sebelah kanan Bapa berarti tempat yang terhormat. Di situ Tuhan Yesus tidak duduk diam, tetapi dikatakan menjadi pembela. Dia bersyafaat bagi kita di sebelah Bapa yang di surga. Syafaat dinaikkan untuk mereka yang lemah, yang tidak berdaya, mereka yang butuh bantuan. Syafaat, doa syafaat dinaikkan. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terakhir, penutup. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 dan ke-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang turun menjemput umat pilihannya. Ya, bagaikan presiden ketika menjemput tamu agung, dia sendiri yang pergi. Ya, menjemput suatu kehormatan yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak mengutus malaikat, tidak mengutus penghulu malaikat, tidak mengutus saleh Tuhan yang lain, tetapi dia sendiri menyediakan diri, datang menjemput. Bukankah suatu kerinduan dalam diri kita untuk dapat juga segera berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kita dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau bukan cuma menebus dosa dan menyelamatkan kami, tetapi Engkau memelihara langkah-langkah kami berikutnya, supaya kami tetap bertahan di dalam iman yang benar, iman yang kokoh, iman yang murni, supaya kami tetap Tuhan terpelihara sampai dengan hari Tuhan dalam suatu hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang hidup taat setia kepada Tuhan, sehingga kami pada hari Tuhan datang, kami didapati layak untuk menerima jemputan Tuhan, untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, permuliakanlah nama Tuhan di dalam seluruh hidup kami ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian, ada pertemuan di udara. Inilah kerinduan kita semua. Jauh di udara.
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malam. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu baik pagi ataupun sore, juga ibadah doa Philadelphia setiap Rabu pukul 7 malam akan dilayani secara online. Tidak lupa juga kita mendukung doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh atau sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Bagi yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama, dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 034401001356 567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas. Bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malam sepekan mendatang. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, hari ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang tersebar di rumah masing-masing, memperingati hari Tuhan Yesus naik ke surga. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah ini. Terima kasih karena kami boleh memperingati kemenangan Tuhan atas kematian, dan bahwa Tuhan Yesus sudah dibangkitkan dan sekarang naik ke surga kembali kepada Bapa, meyakinkan kepada kami bahwa Engkaulah benar-benar Raja Penyelamat yang diutus dari atas dan kembali kepada Bapa di atas. Bapa, berilah agar puji-pujian yang telah kami panjatkan, doa yang telah kami naikkan, persembahan yang kami siapkan, dan semua yang kami persembahkan, Tuhan terima. Dan biarlah pemberitaan firman mendapat tempat di hati kami yang baik, bertumbuh berbuah, dan menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu yang telah melayani, baik dalam pemberitaan firman, begitu juga yang telah mempersiapkan segala sesuatu untuk ibadah online ini. Bapa, saat ini kami mendoakan mereka yang hari-hari ini merasa terpuruk karena usahanya mengecil, bahkan ada yang harus menutup usahanya. Kami berdoa untuk karyawan-karyawati yang kena PHK karena dampak dari pandemi COVID-19. Banyak yang harus hidupnya disesuaikan dengan tantangan yang baru ini, Bapa. Berikanlah mereka suasana kebangkitan, dan bersama-sama dengan Kristus merasakan diangkat tinggi ke awan. Bapa, karena di sanalah dijanjikan bahwa kami akan menjadi pewarta kabar baik dari Yerusalem ke Samaria sampai ke ujung bumi. Bapa, perlengkapilah agar Roh Kudus menyertai kami senantiasa dan boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, khususnya di tengah-tengah masa yang sulit, di mana banyak orang menunggu jawaban, menunggu penolong, menunggu
yang dapat menjawab masalah hidup. Karena itu Bapa, kami mohon kami semua yang telah mendengar firman-Mu dikuatkan dan kami boleh melangkah maju bersama dengan Tuhan Yesus. Saat ini kami mendoakan ya Bapa untuk pemerintah bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Amin, pejabat-pejabat legislatif, yudikatif, mereka yang bertugas di tingkat 1 sampai ke daerah. Khususnya Bapa, kami mendoakan untuk Wali Kota Malang dan Wakil, Wali Kota Batu, dan Bupati Malang. Di tengah-tengah PSBB ini Bapa, bantulah agar pemimpin-pemimpin kami boleh bekerja sama dengan tenaga-tenaga medis yang bertugas di garis depan, bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, rohaniwan, tanpa memandang bulu kami berusaha mengatasi pandemi ini. Bapa, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang tidak menentu hari depannya. Bapa, kami bersyukur untuk mereka yang bermurah hati. Walaupun hidup mereka juga mengalami kerugian akibat pandemi ini, tetapi masih rela berbagi untuk meringankan mereka yang lebih terpuruk. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kerjasama yang baik yang selama ini telah dibina melalui BMGK. Kiranya Tuhan memberkati Ketua Umum, memberkati seluruh jajarannya, dan semua hamba-hamba Tuhan yang rela mengabdi untuk kebaikan masyarakat di Malang Raya ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mendoakan juga untuk anak-anak Tuhan yang tersebar di seluruh tanah air. Mereka yang hari ini juga beribadah online, yang memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Begitu juga untuk mereka yang tersebar di seluruh dunia, khususnya di tempat-tempat yang sulit, tempat-tempat yang tidak bersahabat, bahkan menganiaya iman kepada Kristus. Tuhan, tolonglah mereka. Kuatkan, biarlah makna dari kenaikan Kristus ke surga juga menjadi berkat bagi mereka. Tolonglah mereka yang memerlukan penghiburan, yang memerlukan uluran tangan Tuhan, yang memerlukan sentuhan dan kekuatan dari surga. Kiranya Roh Kudus menyertai, menghibur, dan memberikan semangat untuk bertahan. Karena Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, telah mengutus Roh Kudus sebagai roh penghibur. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah ini segera akan berakhir. Terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih.
berterima kasih. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.